Yang ketiga ini yang repot. Ada orang yang cinta surga juga, cinta neraka juga gitu. Ini yang repot nih yang ketiga nih. Ya, dia sama surga pingin, neraka pingin. Ya, pingin dengar surga, ingin ngaji dia, sholat berjamaah. Tapi ke neraka juga mau. Ada orang ngajak maksiat, mah berangkat juga maksiat. Diajak main gapreh ikut, main judi. Jadi ini yang bikin malaikat bingung ini. Tulisannya kebaikan, ada keburukan, kebaikan, ada keburukan. Nah, orang begini nanti di akhirat ini ribet nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah, masih menerangkan maqalah yang kelima. Qala Ali radhiyallahu anhu wa karamal wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam maqalah ini ada beberapa nasihat beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan dari nasihat beliau. Nomor berapa ini nasihat ini? 7. Nomor 7. Apa nasihat yang ketujuh? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, wal hilmu khairu wazirin. Wal hilmu, dan sifat hilim. Tahu hilim enggak? Jadi orang-orang yang punya sifat hilim, orang yang punya sifat lemah lembut, gampang nahan emosi, gampang nahan marah, ya, itu kata Sayyidina Ali, khairu wazirin, adalah sebaik-baik penolong bagi dirinya. Ya, Masya Allah ya. Pantesan salah satu dakwah Nabi adalah hilim, lemah lembut. Nggak kebayang Bapak Ibu kalau Nabi menyebarkan dakwah dengan marah, dengan emosi. Nggak kebayang saya. Ya, kalau Nabi dulu dakwahnya dengan pedang, dengan emosi, Islam loh, kagak Islam gua bunuh nih. Wah. Bayangkan kalau Nabi dulu dakwahnya dengan pemarah. Kira-kira sampai hari ini ada nggak orang Islam? Kagak ada Bapak Ibu. Ya Allah, jangankan menolong orang lain, orang yang emosi aja, orang yang emosian itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Orang kalau gampang marah, tensi tinggi, bahaya nggak? Bahaya, bisa jadi penyakit Ji. Itu makanya, ya Allah ya Karim. Ayo, makanya Sayyidina Ali ada nih sifat yang bagus yang mesti kita terapkan dalam diri kita, dan ini adalah sebaik-baik penolong buat diri kita, bahkan nolongin umat, bisa nolongin keluarga. Bahkan dalam satu hadis pun dikatakan, suatu hari ada sahabat minta wasiat sama Nabi. Ya, usini ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Apa kata Nabi jawabnya? La tagdob, jangan marah. Nanya lagi, ya Rasul, tolong saya berikan wasiat. Kata Nabi, la tagdob, jangan kamu marah. Ini masih kurang juga, Rasul, tolong saya minta wasiat buat biasa selamat. Kata Nabi, la tagdob, kamu jangan pemarah. Ya Allah, berarti Bapak Ibu,
salah satu wasiat Kanjeng Nabi yang mesti terapan oleh kita, jangan jadi orang pemarah. Tapi lihat dengan sifat hilimnya Rasulullah, dengan sifat lemah lembutnya Rasulullah ketika mendakwahkan agama, Masya Allah, yang jawara, yang badungan bahasanya, orang kafir Quraisy saat itu, yang tadinya brutal, disebut zaman jahiliyah, seburuk-buruknya zaman, semua mereka bisa mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi punya sifat hilim di hatinya, lemah lembut. Suatu hari Kanjeng Nabi mau berangkat ke masjid, ya, ke masjid. Di depan masjid itu ada kafir yang punya tugas dari Abu Lahab. Apa tugasnya? Meludahi Nabi. Nabi lewat masjid, depan masjid diludahin. Nabi nggak marah, diusap, ludahnya dibersihkan, senyum dia. Coba, bisa nggak kita begitu? Besok lagi Nabi ke masjid lagi, di tempat yang sama, meludah lagi sama Nabi. Nabi nggak marah, diusap, senyum, gitu. Besok lagi ketiga kalinya Nabi lewat lagi di tempat yang sama, diludahin lagi wan haji. Nabi usap ludahnya, senyum, gitu. Akhirnya pas hari keempat ini nggak ada, nggak ada tuh ngeludahin tuh. Setelah sholat selesai di masjid, Nabi nanya, wan haji, sahabat yang biasa ngeludahin saya mana langganan? Langganan mana langganan saya? Langganan apa? Yang bisa ngeludahin saya kok nggak ada ini di depan masjid. Kata sahabat, ya Nabi dia sedang sakit. Ya, ketika Nabi mendengar itu langganan dia tukang ngeludahin sakit, Nabi langsung buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Nemuin istrinya. Istriku ada makanan gak hari ini? Ada, Rasul, siapin, bungkus. Mau kemana Rasul? Udah, gak usah tahu, kamu nasi sono mau naik orang sakit. Ya Allah ya Karim, itu Bapak Ibu makanan di rumah dibawa untuk jenguk orang yang sakit, yang biasa ngeludahin Nabi tiap hari. Ya Allah ya Karim, sampai di tempat itu, karena belum Islam nggak salam, permisi kata Nabi, ada orang di dalam, ada orang ngegigil, meriang itu yang biasa urusan Nabi kan, meriang. Akhirnya masuk Nabi, Masya Allah, ini si kafir melihat Nabi datang ke rumah dia ketakutan. Waduh, ini Nabi membalas dendam nih ke saya, dia membalas dendam. Masya Allah, kata Nabi, wahai fulan, kenapa engkau nggak ada? Biasa di depan masjid sudah nungguin, kok sekarang nggak ada? Katanya kamu sakit, saya kesini. Ini ada sedikit makanan buat kamu ya. Ya Allah ya Rabbi, orang yang biasa menjolimi, kira-kira ketika sakit yang dijolimi datang ke rumah dia, nengok dengan lemah lembutnya, membawa makanan, kira-kira bagaimana hatinya Pak? Kira-kira bagaimana hatinya? Luluh enggak? Luluh saat itu juga. Dia bilang apa? Ya Masya Allah, Rasul Muhammad, begitu bagus hatimu, begitu lembut hatimu. Orang yang nyuruh saya tiap hari meludahi kamu, Abu Lahab, saya sakit sampai detik ini belum nengok saya, tapi engkau ya aku jolimi tiap hari, datang duluan nengok saya ke sini. Saksikan Muhammad, hari ini aku bersyahadat masuk Islam. Masya Allah, Bapak Ibu, itu dengan lemah lembut akhirnya orang kafir masuk Islam. Inilah hilim, penolong. Pantesan kata Kanjeng Nabi, ya, dalam satu hadis dikatakan, ya, ini hadis sahih yang luar biasa, kata Kanjeng Nabi, kata beliau Rasulullah, la tagdob walakal jannah,
La tagdob, janganlah kalian jadi orang pemarah. Walakal jannah, pasti kamu masuk ke surga. Amin ya rabbal. Ini hadis sahih. La tagdob, kata Nabi, jangan jadi pemarah. Walakal jannah, pasti kamu ke surga. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya ya, ini kan nafsu juga. Berhati-hati. Di dunia ini kan manusia itu ada 3 kelompok, ada 3 golongan. Ada orang yang dia hidupnya itu pingin ke neraka, milih neraka. Pilih neraka. Makanya Bapak Ibu, Allah sebelum nanti manusia ke akhirat sudah menciptakan dulu di akhirat. Ini neraka, ini surga. Jadi siapin dulu tempatnya. Ya nanti di sana nggak kecoh. Ya. Jadi ada orang yang tiap hari emang dia merindukan neraka, cinta dengan neraka. Siapa mereka? Ahli maksiat, ahli dosa. Ya, kalau maksiat sama dosa, getol bener itu. Masya Allah ya. Pokoknya kalau untuk maksiat, wah, nggak usah diajak, udah tahu tempatnya. Ya, untuk rasa dosa mah, Masya Allah. Tapi ketika diajak kebaikan, kagak mau, nggak doyan. Pendosa diajak ngaji, malas ya. Tukang maksiat nih diajak sholat, kagak mau. Ini pilihan nih Bapak Ibu. Nah, orang begini lurus, tauhid. Tauhid artinya lurus. Ya. Nanti orang maksiat ini ke akhirat nggak pakai ribet. Kenapa? Jelas catatannya. Ini pun malaikat atid pun nggak susah nulisnya, udah nulis aja. Salah, dosa, gampang nulisnya. Nanti ke akhirat tauhid gampang tempatnya, udah neraka, masuk neraka. Yang kedua ada orang yang merindukan surga, wanaji. Cinta dengan surga, ingin bahagia dengan surga. Ini orangnya kerjanya ibadah melulu. Senangnya ngaji, berjamaah, sedekah, berbuat kebaikan. Diajak maksiat takut nggak mau. Diajak dosa yuk, agak mau, takut. Tapi urusan ibadah, Masya Allah, bangun malamnya rajin, duhanya rajin, berjamaahnya rajin, ngajinya rajin. Urusan ibadah pokoknya semua rakus, diambil semua. Tapi ketika diajak maksiat, kagak mau, nggak doyan. Nah orang begini, mereka rokib gampang tulisnya, bagus, soleh. Nanti ke akhirat tempatnya pun gampang, langsung ke surga. Yang ketiga ini yang repot. Ada orang yang cinta surga juga, cinta neraka juga, gitu. Ini yang repot nih, yang ketiga nih. Ya, dia ama surga pingin, neraka pingin. Ya, pingin dengar surga, ingin ngaji dia, sholat berjamaah. Tapi ke neraka juga mau. Ada orang ngajak maksiat, mah berangkat juga maksiat. Diajak main gapreh ikut, main judi. Jadi ini yang bikin malaikat bingung ini. Tulisannya kebaikan, ada keburukan, kebaikan, ada keburukan. Nah orang begini nanti di akhirat ini ribet nih. Makanya ada namanya hisab, ada mijan, ada hitung-hitungan. Ya Allah ya Karim. Makanya kita buat pelajaran buat kita nih, mudah-mudahan kita jangan sampai begini. Karena orang-orang yang hitung-hitungan begini nih, bahaya bagaimana? Ya. Dalam surah Al-Qari'ah itu. Fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyati radiyah wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang begini nanti Pak ditimbang. Kalau amal kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, maka dia ke surga. Tapi bila mana keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, mohon maaf, ke neraka. Makanya jangan bikin ribet malaikat dah ya. Ini malaikat baru rokib nulis kebaikan, nanti siang atid sudah nulis keburukan kita lagi. Ini bagaimana? Jadi harus lurus sekarang kita nih, tauhid, belajar tauhid harus lurus.
Kalau pengen ke surga, neraka gitu. Tinggal pilih, jangan sampai bikin ribet gitu. Ya Allah ya Karim. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ya, dengan sifat hilim ini mudah-mudahan menuntun kita pada kebaikan. Amin ya rabbal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.